أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جزاك الله خير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa menjadi hamba Allah yang istiqamah, teguh pendirian, menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang mana alhamdulillah saja yang kita dan patut untuk kita senantiasa ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah agung, yaitu bisa duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu, majelis yang dibicarakan di dalamnya perkara-perkara yang insya Allah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan membicarakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Majelis yang dibicarakan di dalamnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majelis ini pula dibicarakan di dalamnya perkataan-perkataan para sahabat, yang ilmu-ilmu yang kita bahas pada majelis yang berbarokah ini sesuai dengan pemahaman para salaf atau Nabi SAW dan para sahabatnya dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, majelis yang seperti ini merupakan majelis bagi-bagi warisan. Bagi-bagi warisan, ya, warisan para nabi, termasuk warisan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pernah Anda kira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau pemimpin kaum muslimin, sangat bisa untuk menguasai dunia, beliau wafat dalam keadaan meninggalkan harta dunia, emas dan perak yang sangat banyak. Tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kepada para sahabatnya, khususnya kepada keluarganya, ketika beliau wafat, harta benda yang sangat banyak, emas dan perak serta harta yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan kepada kita, innal anbiya, bahwasanya para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama
Para nabi itu tidak mewariskan kepada keturunan-keturunannya emas dan perak. Walakin warrathul ilm, akan tetapi yang mereka wariskan kepada kita adalah al-ilm, ilmu agama. Yang mereka wariskan, yang Nabi Muhammad SAW wariskan kepada kita, dan kita kebagian, alhamdulillah, dalam sepekan beberapa kali, adalah ilmu agama. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang kebagian warisan para nabi, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian manusia begitu berbangga, gembira, senang, yang tidak pernah habis senangnya ketika dia kebagian harta dunia. Ketika dia mendapatkan warisan-warisan harta berupa emas dan perak atau uang, dia sangat senang. Padahal warisan-warisan berupa harta tersebut belum tentu membuat dia bahagia di dua negeri, dunia maupun di akhirat. Bahkan terkadang membinasakan dia. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, selayaknya seorang hamba tidak hanya berbangga, gembira atau senang ketika mendapatkan harta-harta dunia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus lebih senang lagi ketika mendapatkan warisan Nabi yang satu ini, yaitu ilmu agama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama merupakan salah satu di antara wasilah pemudah kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda mengetahui jalan-jalan menuju surga sehingga Anda akan menempuhnya? Bagaimana Anda mengetahui jalan-jalan menuju neraka sehingga Anda menjauhinya? Kalau Anda tidak pernah belajar agama, kalau Anda tidak pernah kebagian warisannya Nabi SAW, maka lagi-lagi dan tidak pernah bosan saya sampaikan di majelis ini dalam rangka muqaddimah sabda Nabi SAW yang menjadi kabar gembira bagi kita semua yang rajin hadir ke majelis ta'lim. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, jalannya ya Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Dan juga besar harapan saya pribadi, diulang di rumah, Anda berikan faedah tersebut kepada orang lain yang tidak hadir. Keluar telinga kanan lagi, sama sekali nggak ada yang masuk. Kanan keluar kiri masih mending, pernah masuk. Kanan lagi. Jamaah jangan sampai seperti itu. Praktekkan. Anda sudah mempelajari. Di antara contoh hal yang sudah Anda pelajari di majelis ini adalah misalnya Nabi SAW menganjurkan kita sebelum melepaskan pakaian adalah mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena ucapan bismillah merupakan satar, hijab, penghalang antara penglihatan jin dengan aurat kita. Praktekkan itu. Dan ulang terus hadisnya dan sampaikan kepada orang yang tidak tahu agar Anda menjadi orang-orang yang Masya Allah memiliki pemahaman terkait masalah agama. Seorang ulama tidak akan menjadi ulama kalau hanya duduk bermajelis dan jiping, ngaji kuping. Seorang ulama menjadi ulama pun di antara metode awal-awalnya duduk seperti ini, lalu mengulang kembali, dihafal dan diajarkan kepada orang lain. Beberapa masa berikutnya jadilah dia seorang ulama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Silakan geluti profesi yang sedang Anda kerjakan, namun jangan lupa untuk belajar agama dan harus berambisi untuk menjadi orang yang faham tentang masalah agama. Harus. Berbahagialah orang-orang yang punya pemahaman terkait masalah agama. Wallahi demi Allah, berbahagia orang-orang yang punya pemahaman terkait masalah agama. Di antara manfaatnya apa? Di antara faedahnya apa? Rasulullah SAW mengabarkan, wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu, orang yang punya ilmu agama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Hatta al-hitan fi jawfil miyah, sampai-sampai ikan yang di tengah laut pun mendoakan bagi orang-orang yang punya pemahaman terhadap masalah agama. Wa hatta an-namlah fi juhriha, sampai-sampai semut-semut yang berada di lubang-lubangnya, semut-semut yang berada di sarangnya mendoakan orang-orang yang punya pemahaman terhadap masalah agama. Tidakkah Anda tertarik? Tidakkah Anda termotivasi untuk menjadi orang yang paham terhadap masalah agama? Maka di antara caranya dengan seperti ini, bermajelis ta'lim, duduk
belajar agama dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada Anda kemudahan tidak hanya untuk bermajelis ta'lim namun kemudahan untuk memahaminya, menghafalnya, menyampaikan kepada orang lain dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan teruskan masih terkait masalah adab sehari-hari sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah kita sudah menyelesaikan adab yang pertama, yaitu adab berpakaian. Dan pada hari ini kita akan masuk ke adab terbaru, yaitu adab apa? Adab tidur. Dan mohon maaf buku panduannya belum selesai saya terjemahkan karena ada beberapa kesibukan, namun insya Allah pertemuan mendatang Anda sudah bisa memegang buku panduannya, dan sementara ini Anda menulis bersabar, ya saya diktekan seperti biasa. Dan kita memohon kepada Allah kemudahan untuk bisa memahami pembahasan ini dengan baik dan benar, dan menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain serta mengamalkan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab tidur. Sebelum saya sampaikan apa saja adab-adab yang harus kita kerjakan sebelum kita tidur, saya ingin menyampaikan kepada Anda poin yang pertama. Tidur merupakan salah satu di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidur merupakan salah satu di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 42. Dalam surat Az-Zumar ayat 42. Saya akan bacakan kepada Anda di antara tanda kekuasaan Allah, di antara bentuk kekuatan dan kegagahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya tidur. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kita ketika kita tidur, kalau Anda bawa mushaf bisa Anda lihat dalam surat Az-Zumar ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika telah tiba waktunya bangun, Allah mengembalikan nyawa kita kepada jasad-jasad kita. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah tidur bukanlah kegiatan sehari-hari yang mengalir begitu saja. Ternyata dalam tidur, hal yang kita anggap biasa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dengan merenunginya tambahlah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambahlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bangga kepada Allah, bagaimana tidak kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana tidak cinta serta takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa kita, dan untuk yang kesekian kalinya tadi pagi Allah kembalikan nyawa kita kepada jasad-jasad kita. Artinya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya ada orang yang ditakdirkan harus wafat dalam keadaan tidur, maka Allah nggak akan kembalikan nyawanya kepada jasadnya. Artinya apa? Tidur tersebut merupakan tidur baginya yang durasinya selama-lamanya, tidak bisa bangun-bangun lagi. Ada beberapa orang yang Allah wafatkan dalam keadaan tidur. Kenapa? Karena tidur merupakan momen seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau takdirnya dia harus meninggal, maka Allah tahan nyawanya. Kalau dia belum datang ajalnya, Allah akan kembalikan. Tambahlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya
Tadi pagi Allah bangunkan kita, Allah kembalikan nyawa kita. Dengan ini apa? Kita bisa memperbanyak amal soleh. Dengan ini apa? Kita bisa memperbaiki diri, mengurangi kesalahan, mengurangi kemaksiatan, menjauhi dosa-dosa, memperbaiki diri, menjadikan diri ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kesempatan yang ada ambillah. Kesempatan yang ada ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang telah Allah tahan nyawanya untuk selama-lamanya, mereka kalau ingin berangan-angan, pasti berangan-angan ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Beramal saleh. Kalau sekiranya orang-orang yang sudah wafat mereka bisa dikembalikan ke dunia, mereka ingin sekali menjadi orang-orang saleh yang bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan orang-orang yang berangan-angan ingin hidup kembali. Kata mereka, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau sekiranya engkau bisa undur ajal kami kepada waktu yang ditentukan, kami ingin kembali ke dunia agar apa? Agar kami bisa bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Jamaah, tunggu apa lagi? Kesempatan di hadapan Anda. Allah kembali memberikan, Allah kembali mengembalikan nyawa kita kepada jasad-jasad kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh dan kurangi kemaksiatan-kemaksiatan dan kurangi perkara-perkara yang dapat membuat Allah murka. Ini ayat yang pertama. Yang berikutnya, di antara bukti bahwa tidur merupakan salah satu di antara kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat dalam surat Rum ayat 23. Dalam surat Ar-Rum ayat 23. Dan di ayat-ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Banyak sekali. Di antaranya saya sebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Agar apa berpasang-pasangan? Agar kita mendapatkan sakinah, ketenangan dari pasangan-pasangan kita. Kemudian Allah jadikan ketika kita sudah berpasang-pasangan, Allah berikan mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan rahmat, kasih sayang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah perbedaan warna kulit kita dan perbedaan bahasa-bahasa kita. Satu daratan namun beda bahasa, ini bukan perkara yang mengalir begitu saja, namun ini tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mampu ciptakan manusia dengan berbagai macam ras, beraneka macam warna kulit, dan beraneka macam bahasa yang mereka lantunkan, yang mereka logatkan. Indonesia saja sudah lebih daripada 300 bahasa kalau dikumpulkan, Masya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat 23-nya, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesarannya adalah tidur kalian pada malam hari dan siang hari. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah usaha kalian mencari sebagian di antara karunia Allah, yaitu rezeki. Jamaah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya, yaitu apa? Kita bisa tidur pada malam hari, tidur pada siang hari. Dan di antara kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada hambanya adalah siang hari kita bisa manfaatkan untuk mengais rezeki. Kehidupan yang begitu teratur ini bukan karena mengalir begitu saja, bukan. Bukan karena kebiasaan manusia, bukan. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, para ulama mufassirin ketika mentafsirkan surat Al-Fatihah, khususnya pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Apa arti Rabbul Alamin? Rabb semesta alam. Di antara makna daripada Rabb semesta alam adalah mudabbiruhum. Allah subhanahu wa ta'ala yang mudabbir. Mudabbir itu yang mengatur urusan hamba-hambanya. Siang berganti malam, matahari terbit dan terbenam,
ada bintang-bintang. Lalu pada pagi hari sampai sore hari manusia beraktivitas. Tiba malam hari manusia tidur, subuhnya bangun lagi. Itu semua Allah yang mengaturnya, bukan kita yang mengatur. Bukan anjuran para dokter, bukan anjuran para ilmuwan, para cendekiawan dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, kesempurnaannya mengatur aktivitas kita begitu Masya Allah rapihnya. Paginya aktivitas, malamnya tidur. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 23 ini, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidur pada malam dan siang hari dan kalian mencari rezeki pada siang harinya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un. Padahal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengar. Makin tambahlah cinta kita kepada Allah. Makin tambahlah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tambah sifat pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebegitu baiknya kepada kita. Allah sebegitu mulianya kepada hamba-hambanya. Anda bisa bayangkan kalau sekiranya seorang manusia tidak diberikan nikmat oleh Allah, nikmat tidur. Dia beraktivitas seharian, lalu dia tidak bisa tidur. Bagaimana capeknya hamba tersebut? Bagaimana tersiksanya hamba tersebut? Anda bisa bayangkan ketika Anda sudah lelah seharian, lalu waktunya tidur malam, ada sesuatu yang membuat Anda gundah gulana atau sedih, galau maksimal. Orang ketika sedih, gundah, meskipun dia sedang capek atau ngantuk, maka otaknya terus berpikir dan berpikir sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Anda bisa bayangkan ketika Allah mencabut nikmat tidur nyenyak dari kita, seperti apa rasanya, tersiksa kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, bisa tidur malam dan siangnya pun bisa kita manfaatkan untuk tidur siang, qailulah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan keutamaan kepada kita, siang hari bisa kita manfaatkan untuk mengais rezeki. Memang sebagian orang malam-malam masih bisa mengais rezeki, sebagian. Tapi kebanyakan orang mengais rezeki pada siang hari. Seorang pedagang, dia berjualan, menjualkan barang dagangannya tentu pada siang hari. Malam hari siapa yang beli? Apalagi tengah malam, siapa yang beli? Di bulan puasa saja yang orang kebanyakan begadang pun para pedagang-pedagang menutup toko-toko mereka, tidak 24 jam. Mereka baru membuka dagangan mereka kembali pada waktu sahur. Artinya apa? Ketika manusia beraktivitas. Jamaah, intinya kembali ke pembahasan, ini merupakan ayat yang membuktikan tidur merupakan salah satu di antara kekuasaan Allah, bukan aturan dari kita semata. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Furqan ayat 47. Dalam surat Al-Furqan ayat 47. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita manfaat tidur. Selain tidur itu merupakan tanda kekuasaan Allah, Allah juga berikan manfaat dalam tidur tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura." Kata Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur untuk kalian subata, yaitu untuk istirahat. Qat'an minat ta'ab, kata para ulama mufassirin. Maksud daripada subata untuk istirahat maksudnya apa? Dengan tidur seseorang bisa menghilangkan rasa capeknya di siang hari. Masya Allah. Artinya apa? Ini bukan kejadian yang mengalir begitu saja. Ini bukan kejadian yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya Allah yang mengatur. Dengan Anda tidur, maka capek yang Anda rasakan, keletihan yang Anda rasakan hilang semua. Ini Allah yang mengaturnya. Allah yang menyatakan dengan tegas dalam surat Al-Furqan ayat 47 ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang hari bagi kalian untuk dijadikan momen untuk berusaha, mencari rezeki.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat demi ayat telah kita baca yang intinya adalah menyadarkan tidur merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan tidur memiliki manfaat yang besar. Akhirnya tambahlah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita langsung masuk ke pembahasan, namun bukan langsung membahas tentang adab tidur, yaitu adab-adab sebelum tidur. Adab-adab sebelum tidur. Apa saja yang harus kita kerjakan sebelum tidur, yang mana adab-adab tersebut bersumberkan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, itfa'us suruj, mematikan lampu. Mematikan lampu. Atau kalau zaman dahulu mematikan atau memadamkan lentera, memadamkan api. Kenapa? Dengan mematikan lampu, memadamkan lentera, maka tentu dapat mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran dan lain sebagainya. Hadisnya hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfi'ul masabiha idza raqadtum, matikanlah lampu-lampu ketika kalian ingin tidur. Masya Allah, sempurnanya agama Islam ini. Masalah ini Nabi sampaikan kepada kita, matikan lampu-lampu sebelum kalian tidur. Lagi-lagi ini bukan anjuran manusia-manusia kontemporer zaman sekarang, tapi ini anjuran terdahulu dari Nabi SAW. Wa ghalliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wa auqiul asqiyah, dan tutuplah wadah-wadah atau bejana. Matikan lampu-lampu, tutup pintu-pintu termasuk jendela. Kemudian tutuplah wadah-wadah atau bejana. Wa khammirut ta'ama wasyarab, dan tutuplah makanan serta minuman. Tutuplah makanan serta minuman. Wa ahsibuhu qala walau bi'udin ta'ruduhu alaih. Dan Jabir menambahkan, aku juga mendengar Nabi mengatakan, tutuplah meskipun dengan sebatang kayu. Ya, tutuplah meskipun dengan sebatang kayu. Wa fi ba'dir riwayat, dalam sebagian riwayat disebutkan wadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah ketika menutup benda-benda tadi. Dan sebutlah nama Allah. Tutup, matikan lampu, bismillah. Tutup pintu-pintu dan sebelumnya mengucapkan bismillah. Tutup wadah-wadah atau bejana, bismillah. Dan tutup makanan serta minuman, bismillah. Dan juga Nabi SAW berdasarkan penuturan Jabir ibnu Abdullah, Nabi menganjurkan kita menutup benda-benda itu semua, wadah-wadah tadi, meskipun hanya dengan sebatang kayu yang kita letakkan di atas wadah atau bejana. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebelum terjadinya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menutup pintu-pintu dan jendela-jendela. Saya akan bacakan komentar beberapa ulama terkait hadis ini. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita untuk menutup bejana-bejana, wadah-wadah, seperti piring, gelas, ember, bak mandi dan lain sebagainya, meskipun hanya dengan sebatang kayu. Kenapa?
Di antara komentar sebagian ulama, mengapa kita harus menutup bejana-bejana pada malam hari? Karena setiap malam turun wabah penyakit yang kita nggak bisa melihat wabah tersebut. Setiap malam turun wabah penyakit. Kemudian wabah-wabah tersebut akan hinggap di bejana-bejana, akan hinggap di wadah-wadah yang tidak ditutup. Oleh karena itu, ketika kita meletakkan di atas wadah atau bejana itu minimal sebatang kayu, maka wabah-wabah penyakit tersebut, kalaupun harus hinggap, maka dia akan hinggap ke batang kayu itu. Kalaupun dia harus hinggap, maka dia nggak akan hinggap ke bejana, tapi hinggapnya ke batang kayu. Apalagi kalau tutupnya menggunakan penutup yang lebih sempurna, maka insya Allah lebih bisa mencegah penyakit-penyakit. Intinya, kalaupun ternyata rumah kita sudah kita desain anti penyakit, misalnya antivirus, sudah benar-benar wabah itu nggak bakal pernah bisa masuk selamanya, misalnya karena kecanggihan teknologi sehingga ada alat bisa menyerap wabah-wabah penyakit yang ada dalam rumah kita, tetap kita praktekkan sunnah Nabi SAW yang satu ini, karena kita nggak akan pernah tahu dan kita nggak akan pernah bisa melihat wabah-wabah seperti apa, dan mungkin yang namanya virus sangat kecil sekali. Ya, ada alat-alat secanggih apapun, tapi ada alat yang meskipun sudah sangat canggih tidak bisa menahan virus-virus yang masuk ke dalam rumah kita. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan kepada kita, fil amri bi ighlaqil abwab minal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah. Dalam perintah menutup bejana-bejana dan menutup pintu serta jendela pada malam hari, terdapat maslahat, terdapat kebaikan yang sifatnya dunia maupun kebaikan yang sifatnya agama. Apa diantaranya? Hirasatul anfus wal amwal min ahlil abad wal fasad wala siyama syayatin. Dengan menutup pintu-pintu, menutup jendela-jendela dan menutup itu semua ada maslahat, ada manfaat. Apa? Menghindarkan diri dari kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada harta dan jiwa kita. Ya? Mencegah kejahatan-kejahatan orang yang ingin berbuat jahat terhadap harta dan jiwa-jiwa kita. Anda bisa bayangkan kalau rumah kita pada malam hari tidak ditutup pintunya, tidak ditutup jendelanya, ya mungkin kalau bagi orang yang di rumahnya nggak ada apa-apa, ya, astagfirullah, kaget apa? Bismillah. Kalau bagi sebagian orang yang rumahnya nggak ada apa-apa, mungkin sederhana, ya udah nggak usah ditutup sekalian, apa pintunya, orang saya nggak punya apa-apa. Maling juga nyesel masuk sini, ya, mengambil apa dia? Ada ember, nah, bagus dikit, silakan ambil, kan begitu. Namun bagi sebagian kaum muslimin yang rumahnya masya Allah lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya dan banyak barang-barang berharganya, yang kalau hilang satu saja kefikiran bertahun-tahun, maka ini merupakan anjuran dari Nabi SAW dan manfaatnya begitu besar. La siyama syayatin, kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, terutama kita mencegah diri dari gangguan syaitan. Ya, kita mencegah diri dari gangguan syaitan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Syaitan itu, ini riwayat sebagian sahabat menuturkan, syaitan itu nggak bisa masuk ke dalam suatu rumah yang tertutup pintu maupun jendelanya. Ketika pada malam hari sebelum Anda tidur, bahkan sejak terdengar azan maghrib Anda mengucapkan bismillah, tutup pintu, tutup jendela, maka syaitan nggak akan bisa masuk ke rumah yang pintunya tertutup, apalagi sudah diucapkan bismillah. Apalagi kalau penghuni rumahnya masuk ke dalam rumahnya sebelum mengucapkan salam, mengucapkan bismillah, kemudian salam kepada penghuni rumah. Syaitan putus asa dan bersedih ketika sebuah rumah penghuninya masuk ke dalamnya mengucapkan bismillah sebelumnya. Syaitan, ya, mengatakan kita nggak dapat tempat menginap pada malam hari ini. Ketika seseorang makan mengucapkan bismillah sebelumnya, syaitan mengatakan kita nggak dapat makan malam pada malam hari ini. Ya, dan syaitan mengucapkan ketika ada orang masuk ke dalam rumahnya tidak mengucapkan bismillah, kita mendapatkan tempat menginap. Ya, untuk menginap pada malam hari ini, dan orang-orang yang makan nggak mengucapkan bismillah, syaitan mengatakan kita dapat makan malam hari ini. Oleh karena itu, jemaah,
lagi-lagi Masya Allah kita makin mengetahui di sini Islam agama yang sangat sempurna. Islamlah yang pertama kali memerintahkan tutup pintu, tutup jendela sebelum tidur. Islamlah yang pertama kali mengatakan, yang pertama kali menganjurkan matikan lampu. Bukan anjuran ilmuwan-ilmuwan kekinian. Bukan, Islam pertama kali. Rasulullah yang pertama kali mengabarkan kepada kita. Ini merupakan kesempurnaan Islam yang kita patut berbangga di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, syaitan atau jin tidak bisa membuka sesuatu yang tertutup mengucapkan bismillah. Saya minum dulu. Baik. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan di antara manfaat mematikan lampu atau memadamkan lentera sebelum tidur adalah apa? Untuk mencegah syaitan membisikkan kepada tikus-tikus untuk menggigit kabel-kabel sehingga terjadi apa namanya? Koslet ya, koslet listrik. Apalagi ketika syaitan membisikkan kepada tikus untuk menyentuh atau menyenggol bahasa kita lentera-lentera yang ada sehingga terjadi kebakaran. Dan syaitan sangat senang kalau hamba muslim itu mendapatkan kesengsaraan. Syaitan sangat senang kalau hamba muslim mendapatkan kebinasaan, apalagi setelah binasa bukan beralih minta kepada Allah, mintanya kepada syaitan, mereka makin senang lagi. Oleh karena itu jamaah, kalaupun ternyata tidak ada hikmah di dalamnya, misalnya kalaupun ternyata dalam mematikan lampu, menutup pintu-pintu tidak ada manfaat misalnya, tetap kita harus praktekkan dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ceritakan kepada Anda, di antara efek negatif atau iqab, balasan bagi orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meremehkan sunnah Nabi, yaitu apa? Makan dengan tangan kanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang waktu itu yang makan dengan tangan kiri. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kul biyaminik." Wahai engkau, makanlah dengan tangan kananmu. Kata orang tersebut dengan kesombongannya mengatakan, "La astati'." Wahai Rasulullah, aku enggak bisa. Sudah kebiasaan tangan kiri, diperintahkan oleh Nabi makan pakai tangan kanan, dia mengatakan aku enggak bisa. Kata Nabi SAW, "Lastata'ta," mudah-mudahan kamu enggak akan pernah bisa selamanya. Akhirnya orang yang meremehkan sunnah Nabi SAW tadi selamanya tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Artinya apa? Tangan kanannya lumpuh gara-gara meremehkan sunnah Nabi SAW. Ketika memang kita meninggalkan sunnah ini bukan karena meremehkan, kita tidak mematikan lampu, ya memang karena kita sedang ada kebutuhan, lalu kita ketiduran misalnya, bukan meremehkan, mungkin tidak masalah. Namun ketika ada orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW seraya meremehkan, melecehkan, dan ragu terhadap sunnah Nabi SAW, maka orang-orang seperti itu terancam mendapatkan hukuman-hukuman baik dunia maupun di akhiratnya. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang Nabi SAW perintahkan tadi, terdapat manfaat yang sangat besar, dan insya Allah kita akan merasakan manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, an la yanama ala saqfin laisa lahu ha'itun. Di antara adab yang kita kerjakan sebelum tidur adalah hendaknya tidak tidur di sebuah tempat yang tidak beratap. Hendaknya tidak tidur di sebuah tempat yang tidak beratap. Sedetail ini Islam mengajarkan kepada kita. Di antara contoh tidur di tempat yang tidak beratap, ketika seseorang tidur di loteng misalnya, atau tidur di atas loteng atau atap.
Dia sedang menikmati pemandangan indahnya langit pada malam hari, merupakan hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika seseorang berkemah misalnya, seluruh peserta kemah dia tidur di tenda masing-masing, lalu ada orang yang tidak nyaman tidur di tenda, akhirnya tidur di rerumputan tanpa atap apalagi tembok. Meskipun dia aman-aman saja, meskipun sifatnya dia tidur tidak terlalu nyenyak, dia masih bisa bangun ketika mendengar suara-suara sedikit pun dia langsung bangun. Meskipun begitu keadaannya, tetap dia tidur dalam keadaan yang dilarang oleh Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya kepada Anda. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW sabdakan, Man bata ala dhahri baitin laysa alaihi hijabun faqad bari'at minhu dhimmah. Dalam riwayat yang lain faqad bari'tu minhu dhimmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur di sebuah tempat yang tidak berhijab, barang siapa yang tidur di sebuah tempat yang tidak berhijab. Hijab di sini bisa berupa tembok ataupun atap. Faqad bari'tu minhu dhimmah, maka aku berlepas diri darinya. Maka aku berlepas diri darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri, dan saya akan bacakan komentar ulama terkait maksud daripada berlepas diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari salah seorang yang tidur tanpa atap atau tidur tanpa hijab. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, pilihlah tempat-tempat tidur yang aman. Secara logika pun, ketika misalkan tidak ada dalil yang menyatakan misalnya, secara logika saja, ketika seseorang tidur di sebuah tempat yang tidak beratap, dia akan mengundang bahaya tentunya. Entah bahaya dari hewan-hewan buas misalnya, atau burung-burung yang terbang lalu membuang kepadanya gangguan-gangguan, atau mungkin serangga-serangga yang dapat mengganggu, atau mungkin orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Oleh karena itu, ketika tidak ada dalilnya pun kita sudah tahu bahaya tidur tanpa atap, apalagi sekarang sudah jelas dalilnya. Ditambah Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang tidur tanpa atap. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi SAW juga menyatakan demikian. Kata Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tidur tanpa atap, fawaqa'a famata fabaritu minhu dhimmah. Orang tidur di atap kemudian dia jatuh lalu dia mati, kata Nabi SAW, aku berlepas diri darinya. Ya, Nabi SAW tidak bisa disalahkan dalam masalah ini. Wa qila fi ma'na dzalik, dikatakan makna daripada hadis tersebut adalah inna likullin minan nasi 'ahdan minallahi ta'ala bil hifdzi. Makna daripada hadis ini, kata sebagian ulama, bahwasanya masing-masing di antara kita dimintakan janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya. Kita itu diminta janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri. Jangan sekali-kali merusak badan, merusak organ, apalagi menggiring diri kita kepada kebinasaan. Tidur di sebuah atap, apalagi yang posisinya tidak lurus, ya posisinya miring, ini merupakan menggiring diri kepada kebinasaan. Bunuh diri pelan-pelan. Kemudian kata para ulama, fa idza alqa bi yadihi ila tahlukah in qata'a anhu. Ketika orang tersebut menggiring dirinya kepada kebinasaan, diantaranya tidur tanpa atap tadi, maka terputus darinya perjanjian tadi, dan Nabi SAW berlepas diri darinya. Fan-na'im la yash'ur bi harakati jismihi wa taqallubihi fi naumihi fil umumil ghalib. Karena orang yang tidur itu kebanyakan tidak bisa menjaga dirinya dari gerakan-gerakan ketika dia tidur. Ketika kita tidur, tidak ada yang bisa menjamin gerakan-gerakan kita terjaga dan lain sebagainya. Kadang kita tidur misalkan di lantai di rumah tapi di lantai bukan di kasur. Kita tidur di sebelah mana, bangun-bangun sudah kemana, kan begitu. Apalagi Anda bayangkan ketika tidur di atap.
Ya, di sebuah atap, orang tidur awalnya di posisi mana tidak menutup kemungkinan dia akan terjatuh di tengah-tengah tidur. Mimpinya mimpi terjun payung misalnya. Lalu dia jatuh dan dia meninggal, maka Nabi berlepas diri. Untuk mencegah bahaya-bahaya itu semua, maka tidurlah di tempat-tempat yang jelas, yang beratap, berhijab, bertembok, dan semakin aman tempat tidur Anda, maka semakin bagus. Isya jam berapa? Apa sudah? Udah Isya ya? Saya akan teruskan pembahasan ini. Apa yang harus kita kerjakan sebelum tidur, saya akan sebutkan, saya akan teruskan setelah sholat Isya. Jangan kemana-mana, masih bersama saya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan tentang hal-hal yang harus kita kerjakan sebelum tidur. Dan alhamdulillah telah kita jelaskan beberapa poin, diantaranya sebelum tidur hendaknya kita mematikan lampu, menutup pintu-pintu, jendela, serta wadah-wadah agar terhindar dari bahaya-bahaya yang masuk ke dalamnya. Kemudian juga telah kita sampaikan di antara adab ketika tidur adalah hendaknya tidak tidur di tempat yang tidak beratap atau tidak berhijab. Karena kenapa? Ditakutkan ada bahaya-bahaya yang menimpanya, sehingga Nabi SAW berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang berikutnya, alla yaltahif athnani fi lihafin wahidin illa an takuna zawjatuhu, atau illa an takuna zawjatuhu. Yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan tidur berdua dengan satu selimut. Tidak diperbolehkan tidur berdua dengan satu selimut, kecuali suami istri. Ya. Kecuali suami istri. Di antara adab ketika tidur, hendaknya 2 orang atau lebih. Jangan sekali-kali tidur di sebuah tempat tidur dengan satu selimut berjamaah. Ya. Karena selimutnya besar, lebar, dan cuaca sangat dingin, akhirnya mereka berselimut bersama-sama. Dan ini perkara yang mungkin kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Mereka mengira itu perkara yang tidak mengapa dan tidak menyebabkan efek negatif apapun, padahal ternyata banyak sekali madaratnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya fi ba'di turuqin nahyi an naumil jama'ati fi lihafin wahidin wa yadhharu anna an-nahya daf'an wa saddan li dhari'atil fitnati wal iftitani. Pada larangan tidur berjamaah dengan satu selimut terdapat tujuan. Ya. Larangan tidur berjamaah dengan satu selimut itu ada tujuan. Tujuannya apa? Daf'an wa saddan li dhari'atil fitnah, dalam rangka mencegah fitnah. Dalam rangka mencegah fitnah atau musibah. Apa di antara fitnah atau musibah atau ujian atau bala yang akan terjadi jika 2 orang atau lebih tidur dengan satu selimut? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita diharamkan dalam Islam untuk memiliki kecondongan terhadap hawa nafsu dengan sesama jenis.
Di antara hal yang dapat menyebabkan seseorang memiliki kecondongan dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, adalah karena terlalu dekat. Sangat dekat, bahkan tidak ada jarak. Apalagi dibawakan dengan label pertemanan atau teman akrab, atau yang semisalnya. Di antara bentuk keakraban teman-teman, apalagi anak-anak muda, yang mereka kurang perhatian dengan perkara agama, mereka ketika tidur tidak memperhatikan dan mereka berani untuk berjamaah dengan satu selimut. Dan banyak juga dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang masing-masing di antara para pelaku-pelaku tersebut menyatakan dengan tegas mereka menyukai lawan jenis, itu benar. Namun hati manusia itu lemah, sangat lemah. Sedangkan syubhat, perkara yang samar-samar itu qattafa, senantiasa menyambar-nyambar atau menarik-narik. Hati yang awalnya sok kuat akan menjadi lemah, bahkan akhirnya menjadikan perkara itu sebagai perkara biasa. Dan kalau seseorang sudah terjerumus ke dalam suka dengan sesama jenis, diobatinya sangat sulit sekali. Nauzubillah. Dan telah kita bahas di bab adab berpakaian waktu itu. Nabi SAW sudah menutup celah agar laki-laki tidak menyukai laki-laki dengan cara apa? Suka melihat kepada aurat sesama laki-laki. Kita mungkin mengira haram melihat aurat lawan jenis, namun sebagian meremehkan karena dia tahunya haram melihat aurat lawan jenis, akhirnya dia berani melihat aurat sesama jenis. Kata Nabi SAW, la yanzuru rajul ila auratir rajul. Seseorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki, walal mar'atu ila auratil mar'ah, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Ke sesama jenis aja dilarang, apalagi ke lawan jenis, termasuk ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam menutup celah menuju hal itu, menuju suka sesama jenis dengan cara apa? Melarang orang-orang untuk tidur berjamaah dengan satu selimut, kecuali kalau suami istri, maka bebas, silakan bagi yang sudah mempunyai pasangan. Nabi SAW, atau maaf, penuturan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadits riwayat Muslim. Beliau mengatakan, sami'tu Maimunah, aku mendengar Maimunah, salah satu istrinya Nabi SAW berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ma'i wa ana haidun wa baini wa bainahu thawbun. Nabi SAW tidur bersamaku dan aku dalam keadaan haid. Antara aku dengan Nabi hanya ada jarak satu pakaian. Maksudnya apa? Di sini Maimunah tidur berdekatan dengan Nabi SAW. Dibolehkan bagi suami istri untuk tidur berdekatan. Meskipun di zaman itu, dengan adat yang berlaku di zaman itu, suami dengan istri memiliki kasur masing-masing. Suami sendiri dan istri sendiri. Seperti itu sudah hal yang biasa. Adapun mungkin di Indonesia tahunya yang namanya suami istri pasti sekasur. Di zaman Nabi SAW tidak demikian. Suami dengan kasurnya, istri dengan kasurnya. Oleh karena itu dibolehkan di sini hadis Maimunah. Maimunah menyatakan beliau tidur bersama suami tercinta yaitu Rasulullah SAW berdempetan di satu kasur. Antara beliau dengan Nabi SAW hanya ada jarak satu pakaian, maksudnya menempel. Ya dibolehkan. Ya intinya ringkasnya seperti itu. Jangan sekali-kali tidur bersama sesama jenis atau bersama orang lain dalam satu selimut. Hendaknya masing-masing mengalah. Ya mungkin bisa digilir. Mungkin dia dulu yang pakai selimut, nanti 1 jam kemudian gantian kita yang pakai selimut, kan seperti itu. Daripada harus berdua. Atau tahan dingin sedikit cuma sebentar, tidur hanya beberapa jam, kemudian bangun sholat subuh, kemudian sudah. Yang berikutnya, nafdu firashin naumi qabla an-naum. Apa bahasa kita ya? Mengibas atau membersihkan kasur sebelum tidur. Masya Allah. Membersihkan dengan cara mengibaskannya dengan sarung atau dengan hal-hal yang semisalnya. Hadis riwayat
sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfukh firashahu bi dakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khallafahu." Apabila salah seorang di antara kalian ingin tidur di atas kasurnya, maka hendaknya dia mengibaskannya. Dengan apa? Dengan dalam sarungnya atau dengan sarungnya. Kenapa dikibaskan dengan sarung? Fa innahu la yadri ma khallafahu. Karena dia tidak tahu apa yang ada di kasur tersebut ketika dia meninggalkannya. Ya, karena dia tidak tahu, kata Nabi SAW, apa yang terdapat di dalam kasur tersebut ketika dia meninggalkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang terkadang kita setelah bangun dari tidur kita merapikan kasur kembali, itu benar. Kita merapikan kasur kita, sudah rapi dengan spray yang tersusun rapi, sangat bersih sekali. Namun lagi-lagi ketika kita meninggalkan kasur kita, meninggalkan kamar kita, beraktivitas di luar rumah, kita nggak akan pernah tahu apa yang telah hinggap di kasur kita selama kita pergi. Kita nggak pernah tahu apa yang hinggap ke dalam kasur kita ketika kita tidak ada. Baik berupa hewan-hewan misalnya, atau benda-benda yang berbahaya ketika hinggap lalu kita tidur di atasnya, atau mungkin sesuatu yang tak kasat mata yang hinggap seperti para syaitan atau jin yang sedang hinggap di sana. Lalu Anda bayangkan kita datang ke kamar lalu tidur tanpa mengucapkan bismillah, sedangkan di sana ada benda-benda berbahaya atau ada hewan-hewan yang berbahaya atau ada syaitan yang sedang hinggap, maka ditakutkan mereka akan mengganggu nyenyaknya tidur kita. Itulah dia jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi masya Allah, di sini Islam agama yang sangat sempurna. Masalah mengibaskan kasur ternyata dari Islam pertama kali, dan Nabi SAW yang memerintahkannya kepada kita. Dalam kitab Fathul Bari itu dinyatakan penuturan Al-Imam At-Tayyibi, beliau mengatakan maknanya adalah la yadri ma waqa'a fi firashihi ba'da ma kharaja minhu. Orang itu enggak akan pernah tahu apa yang hinggap di atas kasurnya ketika dia meninggalkan kasurnya. Min turabin aw qadatin aw hawamin. Baik berupa tanah ataupun mungkin syaitan yang hinggap di atasnya. Kita tidak akan pernah tahu. Maka laksanakan perintah Nabi SAW ini sebelum Anda beranjak ke kasur-kasur Anda menikmati tidur yang nyenyak pada malam hari. Jangan lupa untuk mengibaskan kasur-kasur Anda. Semoga Allah berikan kepada kita semua perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya, alla yuakhkhira naumahu ba'da salatil isya. Hendaknya tidak menunda tidur setelah salat isya. Hendaknya tidak menunda tidur setelah salat isya. Di antara tuntunan dari Nabi SAW setelah salat isya, beliau itu membenci orang yang berbicara setelah isya dan beliau benci orang yang tidur setelah maghrib. Artinya apa? Di antara tuntunan Nabi SAW adalah segera tidur setelah salat isya. Jangan kajian tidur harusnya ya. Lebih utama. Kalau nggak ada kajian Anda tidur itu lebih utama agar Anda bisa bangun lebih awal. Saya baca hadisnya. Penuturan Abu Barzah Al-Aslami, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla salatil isya'i wal hadits ba'daha. Kata Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benci tidur sebelum isya dan benci berbicara setelah isya. Nabi membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menyatakan beliau membenci orang yang tidur sebelum isya atau tidur setelah maghrib. Kenapa? Alasannya kenapa?
Ya, kenapa Nabi benci orang yang tidur sebelum Isya? Hah? Takut? Ya jelas ya, gampang. Yang penting dapat hadiah. Nabi SAW benci orang yang tidur sebelum Isya. Kenapa? Ditakutkan dia luput dari sholat Isya. Karena antara maghrib dengan Isya sebentar sekali, jarak yang tidak lama, bahkan tidak sampai 1 jam. Bisa jadi hanya setengah jam saja. Anda bayangkan ketika Anda beraktivitas seharian dari pagi hingga sore, setelah maghrib Anda tidur. Sangat tidak bisa tidur cuma setengah jam, sangat tidak bisa. Ditakutkan Anda akan kebablasan sholat Isya. Meskipun waktu sholat Isya sangat panjang. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Isya itu akhirnya adalah pertengahan malam. Sudah saya tidur setelah maghrib, karena kan Isya sampai tengah malam. Saya bisa tidur setelah maghrib, bangun jam 10 malam misalnya. Meskipun Anda bisa bangun, tapi siapa yang menjamin Anda bisa bangun? Maksudnya siapa yang bisa menjamin Anda bangun tepat waktu? Siapa tahu karena begitu lelah dan capeknya sehingga tidur setelah maghrib, bangun-bangunnya subuh. Artinya kita menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat Isya dengan sengaja. Dan ini berdosa, dosa besar, meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Dan Nabi SAW membenci orang yang ngobrol setelah Isya. Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Hadiah deh. 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan solehah. Masya Allah. Berarti buat yang udah punya anak ya. Kenapa Nabi benci ngobrol setelah Isya? Santri juga boleh kalau ada yang bisa jawab. Oh Pak, mau jawab silakan. Oh pernah. Ya Pak, alasannya apa? Iya. Apa? Apa? Bukan, di sini Nabi SAW benci ngobrol setelah Isya. Akan melek terus dan susah bangun malam. Baik ya. Ada alasan lain Pak? Satu lagi deh, tambahin. Kalau orang itu ngobrol setelah Isya, Nabi malah benci. Tadi alasannya apa? Dapat menyulitkan untuk bangun malam. Baik. Boleh deh, nggak apa-apa Pak. Kurang taat insya Allah Pak. Ya. Baik. Jadi Nabi SAW membenci tidur ngobrol setelah Isya. Kenapa? Karena yang namanya ngobrol atau berbicara itu nggak bakal bisa sebentar. Kalau sudah seru apalagi sedang membicarakan perkara-perkara yang sedang viral atau membicarakan perkara-perkara yang merupakan hobinya. Sesama pecinta burung bertemu setelah Isya, ngobrol tentang burung, ngegibahin burung. Ya, diobrolin semuanya, sejarah dia kenapa jatuh cinta sama burung dan lain sebagainya. Nggak terasa. Ya, jam 10 lewat, jam 11 lewat, menyebabkan akhirnya karena ngobrolnya begitu panjang, tidurnya terlalu larut, akhirnya menyebabkan dia sulit untuk bangun malam, bahkan kadang-kadang sulit untuk bangun sholat subuh. Apalagi hari-hari ini jam subuhnya masih 4 lewat sekian, 4 lewat 7 atau lewat 6. Dia masih sangat maju sekali. Maka ketika seseorang membiasakan ngobrol setelah Isya, maka dia akan keenakan dalam masalah ini dan dia akan sulit untuk tidur cepat yang menyebabkan akhirnya sulit untuk bangun cepat, bangun malam. Nabi SAW yanamu awwalal laili wa yaqumu akhirahu. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu tidur di awal malam dan beliau bangun pada akhir malam. Jadi bukan berarti mentang-mentang Nabi terus nggak pernah tidur sholat malam dari habis Isya sampai subuh, tidak. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk pertengahan dalam beribadah kepada Allah, tidak memaksakan diri dan tidak juga meremehkan. Nabi SAW tidur di awal malam dan Nabi SAW bangun pada akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Maka bagaimana seseorang bisa bangun di akhir malam ketika dia tidurnya larut malam? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apalagi yang namanya suatu duduk-duduk atau majelis yang ternyata di dalamnya dibicarakan perkara yang sia-sia
akan menjadi kerugian bagi penghuni majelis tersebut pada hari kiamat. Tirah bahasa hadisnya. Ya, suatu majelis yang tidak dibicarakan perkara-perkara yang bermanfaat, malah dibicarakan perkara yang sia-sia, akan menjadi tirah, kerugian bagi penghuni majelis tersebut pada hari kiamat. Jangan sampai kita sudah meluangkan waktu yang lama setelah salat Isya untuk mengobrol, ternyata obrolan yang sangat sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang merugi, karena waktu kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya. Fi ma'afna, dihabiskan untuk apa? Apa yang harus kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata umur kita habis untuk banyak ngobrol hal-hal yang tidak jelas. Apalagi kadang-kadang seseorang itu ketika sudah larut ke dalam suatu obrolan, dia nggak bisa lagi menyaring mana obrolan yang halal, mana obrolan yang haram. Dan yang namanya ghibah atau menggunjing atau menggosip tidak lagi identik dengan ibu-ibu. Bapak-bapaknya juga suka menggosip, sama saja. Dan lagi-lagi tidak identik dengan orang awam, ustadznya juga suka menggibah, itu sama. Hanya saja mungkin kalau ustadznya ada label-label sedikit, ini anak bukan ghibah, ini dalam rangka tahdzir, memberikan peringatan. Pakai label tahdzir, padahal ghibah maksudnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menceburkan diri, nimbrung ke suatu duduk-duduk yang malah dibicarakan di dalamnya aib fulan maupun anda. Fala taqudu fi haditsin fala taqut ma'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu nimbrung, jangan kamu bergabung di di tempat-tempat duduk yang seperti itu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah pembicaraannya. Ketika Anda ingin menggabung kepada sebuah majelis atau duduk-duduk yang awalnya bermanfaat, maka tiba-tiba beralih kepada majelis yang tidak bermanfaat, maka pergi dari sana. Jangan sampai Anda menjadi orang yang merugi pada hari kiamat hanya gara-gara ingin menyenangkan penghuni majelis tadi. Mau pergi nggak enak, takut dikira sombong. Lebih baik Anda pergi daripada Anda merugi selamanya. Pada hari kiamat tentunya lebih khususnya. Jemaah, kembali ke pembahasan. Intinya jangan ngobrol setelah salat Isya, dan para ulama membolehkan kita mengobrol setelah salat Isya jika obrolannya obrolan yang positif dan bermanfaat. Termasuk obrolan yang positif adalah bermajelis tahlil. Dan di antara seafdol-afdolnya zikir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ar-Risalah As-Sughra-nya, di antara seafdol-afdolnya, semulia-mulianya zikir kepada Allah adalah belajar agama. Karena dengan belajar agama kita ingat Allah, yang kita sebutkan firman Allah, hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja ketika sebagian guru-guru kami mengadakan majelis-majelis pada malam hari. Sebagian mengadakan setelah salat Isya sampai tengah malam misalnya. Kalau penghuni majelisnya kuat-kuat saja silahkan, namun dengan syarat jangan fokus kepada majelis-majelis tengah malam menyebabkan dia melalaikan sholat subuh. Semangat belajar agama, thalabul ilm. Pulang ke rumah jam 1 malam, jam 2 malam misalnya. Saya habis belajar agama. Ya, itu bagus sekali. Namun ternyata sholat subuhnya kebablasan. Ini fokus kepada perkara yang mafdul daripada perkara yang afdol. Lebih fokus kepada perkara yang kurang utama daripada yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Tidur lebih cepat, bangunnya juga lebih cepat untuk menunaikan sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut. Atau saya sisakan waktu buat menjawab pertanyaan. Kita akan teruskan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Masih banyak yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum saya jawab pertanyaan, mungkin saya akan bertanya kepada para jamaah yang bisa menjawab, mendapatkan hadiah beberapa kitab. Ada kitab Metode Syafi'i, Ilmu Tajwid di sini, yang covernya hitam ini sudah fokus kepada teori-teori tajwid, sangat bagus sekali. Ada Metode Syafi'i yang ini, kalau tidak salah ini dasar ya, kalau tidak salah ini dasar, atau mungkin sama saja hanya beda cover. Dan satu lagi buku yang sama, kiat-kiat untuk orang tua agar anak jadi soleh dan salihah. Kalau nggak ada yang bisa jawab, buat saya ini ya. Saya tanya, yang bisa jawab boleh silakan jawab. Pertanyaan pertama ini untuk 3 orang dulu. Pertanyaan pertama.
Sebutkan satu dalil yang menyatakan bahwa tidur merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Santri, Rudi. Fadhal. Bil lughatil arabiyyah. Hada wajib. Yajuz laka tatakalam bil Indonesia. Fadhal, boleh silakan bercanda. Nah, silakan. Dalilnya apa? Ar-Rum ayat bunyinya apa? Bukan cuma itu ya. Orang udah bilang, santri beda sendiri ya. Fadhal, nah, boleh lihat Quran enggak apa kalau bawa Quran? Untuk bawa Quran, bacakan ayatnya. Quran Android ada enggak dipinjamkan? Udah banyak yang mau nunjuk ini Rudi. Kalau antum nggak bisa jawab, yang lain nunjuk nih. Satu dalil yang menyatakan bahwa tidur merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Fadhal, iqra. Terjemah enggak? Artinya ya. Bagi kaum yang yasma'un, mendengar. Ahsanta. Barakallahu fiik. Lain kali lewat hafalan lebih utama ya. Kalau antum pilih yang mana? Tafadhal. Antum yang mana nih? Jangan yang ini ya. Orang tua ini, tapi nggak apa-apa, antum pilih yang bebas. Tafadhal. Yang mana ya silakan. Tafadhal. Barakallahu fiik. Silakan. Bisa akhiran. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang sama. Ayat yang menunjukkan tidur merupakan kekuasaan Allah. Fadhal. Al-Furqan ayat 47 bunyinya. Fadhal. Al-Furqan ayat 47. Ya. Wa huwa alladhi ayat 47. Ya, wan nauma subata nahara nusyur, artinya dialah yang menjadikan malam sebagai pakaian dan tidur. Baik. Dia menjadikan setiap bangun berusaha. Maksudnya apa berusaha? Bekerja, mengajar rezeki. Barakallahu fiik. Tinggal dua ya. Kalau pilih yang mana? Silakan. Ayo ya. Ada ya barakallahu fiik. Nah, itu kelas tajwid, ini kelas Iqra ini. Ini kelas Iqra ya. Ayo. Lumayan tadi, masya Allah. Satu lagi deh pertanyaan. Ini biar habis hadiahnya. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang harus kita lakukan sebelum tidur yang sudah kita sampaikan tadi tanpa lihat buku? Boleh dulu silakan. Nah, matikan lampu. Matikan lampu aja. Tutup apa? Bejana tayyib. Satu. Yang kedua tayyib. Yang ketiga mumtaz. Kemudian yang berikutnya tayyib. Masya Allah. Ada lagi?
Barakallahu fiik, masyaallah ya, jazakallahu khairan. Nah, fadhal. Kelas Iqra tuh. Sedangkan antum udah Quran. Masyaallah. Nah, barakallahu fiik, masyaallah. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan kita, semoga bermanfaat. Saya luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan sebisa saya. Pertanyaan pertama, berapa jam tidur yang lebih baik? Yang baik bagi talibul ilm, bagi penuntut ilmu. Dan jam berapa tidurnya, jam berapa bangunnya. Untuk tidur siang baiknya berapa lama dan jam berapa? Masya Allah. Ini semua kembali kepada kebutuhan masing-masing. Artinya sebagai pelajar agama, talibul ilm, tidak mesti dia harus senantiasa bangun, melek, dan aib baginya ketika dia tidur pada malam hari misalnya. Menurut anjuran para dokter sampai 8 jam, meskipun sebagian ulama membantah hal ini tidak mesti 8 jam. Ketika musim-musim tertentu ada saatnya tidur maksimal hanya 6 jam, dan sebaliknya di sebagian negara tidur yang efektif itu sampai pada 9 jam, tergantung apa musimnya. Bagi seorang pelajar agama, talibul ilm, maka hendaknya dia menggunakan hari-harinya untuk belajar agama, memanfaatkan waktunya untuk beristifadah, mengambil faedah dari kitab-kitab para ulama, dan tidak menggunakan waktunya untuk banyak-banyak tidur. Sangat rugi sekali. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah sampai menghabiskan waktu semalaman suntuk dari setelah Isya sampai waktu subuh hanya untuk mengeluarkan faedah dari hadis ringkas ya Aba Umair madza fa'ala Nubair. Dan para ulama-ulama terdahulu mereka merasakan tidur-tidur yang sedikit dan mereka menghasilkan manfaat-manfaat yang sangat banyak di hari kemudiannya. Apalagi di usia-usia taksil, ya, di usia-usia sedang sangat-sangat dianjurkan untuk belajar agama di usia-usia muda. Yang kata para penyair-penyair Arab, talabul ilmi fis sighari kan natshi ala al-hajari. Belajar agama di waktu kecil, di waktu muda, maka seakan-akan seperti mengukir di atas batu. Lebih teringat, lebih mudah untuk diingat, dan juga lebih kuat hafalannya ketika mulai sejak kecil. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, berapa banyak ilmu-ilmu yang aku ajarkan kepada orang-orang, itu semua aku dapatkan ketika masih muda. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan faedah-faedah ilmiahnya kepada murid-muridnya di usia tuanya, ternyata beliau dapatkan ketika di usia muda. Maka hendaknya banyak-banyak menggunakan waktu untuk belajar agama dan tidak banyak-banyak tidur, dan kalaupun harus tidur maka jangan berlebihan. Meskipun kalimat jangan berlebihan bukan berarti seorang talibul ilm tidak boleh tidur atau tidur hanya 2 jam dalam sehari, 3 jam dalam sehari. Ketahuilah belajar agama itu baik, namun menyiksa diri itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Kesehatan jauh lebih baik daripada sakit. Oleh karena itu silakan seimbangkan antara semangat belajar agama dengan semangat menjaga kesehatan, dan juga tidur siang diperbolehkan, dan ini merupakan perkara yang disyariatkan. Kita akan bahas pembahasan ini lebih rinci pada pertemuan selanjutnya. Namun sekedar pembuka, Nabi SAW sabdakan, "Qilu fa inna syayatin la taqilu." Tidur sianglah kalian, qailulahlah kalian, karena para syaitan itu tidak tidur siang. Sebagian sahabat mereka tidur siang setelah sholat Jumat, artinya setelah zuhur, dibolehkan. Atau sebagian kalau memang memungkinkan dan bisa, maka tidur siangnya sebelum zuhur. Kalau Anda bisa, 11:30 Anda tidur, lalu Anda bangun sebelum zuhur, itu bagus. Namun bagi orang yang sangat letih dan capek karena padatnya aktivitas, sangat sulit tidur hanya sebentar. Maka lebih utama kalau waktu siang Anda itu luas, maka silakan tidur setelah sholat zuhur ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, dan itu lebih utama. Dan bangunnya jam berapa? Ya jangan sampai kebablasan sholat asar. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, mematikan lampu khususnya yang di kamar yang kita gunakan untuk tidur. Namun kalau sekiranya mematikan lampu di seluruh rumah, itu jauh lebih baik, lebih utama. Bolehkah seorang istri bacain ya, seorang istri tidur dengan pakaian yang terbuka dalam rangka memanjakan suami, boleh atau tidak?
diperbolehkan bagi seorang istri dan juga sebaliknya suami untuk tidur menggunakan pakaian-pakaian yang dapat membuat atau memancing syahwat pasangan itu dibolehkan, tidak masalah. Dan itu syahwat yang halal, diperbolehkan. Bahkan ini termasuk sedekah. Ketika sang suami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, dan ini terhitung sebagai sedekah. Kata Nabi SAW, "Fi butni ahadikum shadaqah." Dan seseorang di antara kalian menggauli istrinya, maka ini termasuk di antara bentuk sedekah. Maka dibolehkan, silahkan. Tidak masalah. Sebagian riwayat menyatakan bahwasanya kita nggak boleh seperti unta yang terbuka seperti itu tanpa ada penutup. Sebagian mengatakan seperti itu. Namun ini dijadikan sebagai adab saja. Adabnya seorang suami dan istri satu selimut tertutup, tidak terbuka auratnya keluar. Adabnya seperti itu. Namun ketika suami dan istri memakai pakaian yang terbuka, ya, tidak memakai selimut dan dia tidur berduaan, ya masalah, dibolehkan karena sudah dihalalkan. Dan istri merupakan ladang bagi suaminya. Fa'tu harthakum annasyitum, maka datangilah ladang kalian dari mana kalian suka. Wallah. Bagaimana tata cara ta'aruf sampai proses nazar yang benar, dan apakah harus menikah ketika sudah saling mencintai? Pasti ada pertanyaan kayak gini setiap bahasan, ya? Dan sudah kita jelaskan. Dan mudah-mudahan kapan-kapan kita akan bahas pembahasan secara khusus. Dan intinya prosesnya ketika yang namanya ta'aruf bukan berarti seseorang itu membangun hubungan cinta dengan perempuan, hubungan terlarang atau pacaran, ya, dinamakan dengan ta'aruf syar'i. Tidak. Yang namanya ta'aruf, Anda sebagai laki-laki datangi bapak daripada perempuan tersebut, utarakan maksud dan tujuan. Kemudian juga setelah itu ketika disetujui, maka proses berikutnya nazar, melihat wajah si perempuan yang Anda sukai, yang Anda ingin nikahi. Hanya wajah yang diperlihatkan. Kemudian setelah itu masing-masing punya pilihan. Ketika ternyata seorang laki-laki sudah melihat wajah perempuan yang dia sukai itu, maka dia boleh memilih untuk lanjut atau tidak. Seorang perempuan hendaknya lapang dada ketika laki-laki tersebut ternyata memilih tidak lanjut. Tidak perlu menggelari dengan gelar-gelar yang buruk seperti Abu Nador dan lain sebagainya. Wah, antum itu Abu Nador, taunya cuma Nador sana sini terus pergi. Tidak. Dan perempuan dan laki-laki juga harus lapang dada, terima ketika ternyata setelah nazar laki-lakinya suka, perempuannya nggak suka. Itu sangat wajar. Dan Nabi SAW melarang seorang perempuan dipaksa nikah, dipaksa, ya, karena mungkin laki-laki yang datang kepadanya itu orang berada, pejabat tinggi. Sang bapak memaksa anaknya atau putrinya untuk menerima pernikahannya, kamu harus nikah sama dia. Kalau enggak kamu durhaka sama ayah, misalkan gitu. Tidak boleh dalam Islam. Si laki-laki harus lapang dada ketika si perempuan tidak menyukainya, tidak menyukainya. Ya karena sangat wajar, masing-masing sesuai dengan seleranya. Jangan langsung yang laki-laki marah lalu membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, maka nikahilah. Kalau tidak akan terjadi kerusakan yang besar. Karena Nabi SAW ketika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, orang soleh kalau datang jangan ditolak, kan begitu. Laki-lakinya dia marah mengatakan kepada perempuannya, kamu orang soleh ditolak, akan ada kerusakan yang besar. Emang antum soleh kan gitu ya. Maka ya sudah. Setelah ketika memang nazar sudah berhasil, maka proses berikutnya khitbah, lamaran, dan boleh juga langsung akad nikah, pernikahan selama syarat-syaratnya terpenuhi. Terlepas dari itu semua, baik laki-laki maupun perempuannya, banyak-banyak persiapan sebelum menuju jenjang pernikahan, karena pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dengan perempuan, dan ini merupakan ibadah yang sangat agung, tidak bisa dilaksanakan dengan main-main atau coba-coba saja. Apa benar buang airnya kucing tidak najis?
air kencing kucing itu tidak najis. Apakah benar? Ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa kencing kucing itu najis. Kenapa? Karena kucing termasuk hewan buas yang haram dimakan dagingnya. Dan telah kita pelajari dalam beberapa majelis dalam pembahasan al-wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz, hewan-hewan yang buas dan haram dimakan dagingnya, maka kotoran dan air kencingnya najis. Adapun ulama yang mengatakan air kencing kucing itu tidak najis berlandaskan hadis Nabi SAW ketika para sahabat bertanya tentang status wadah yang dijilat oleh kucing. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi dan Nabi SAW katakan, innaha laisa binajasin. Dia tidak najis. Kucing itu tidak najis. Kenapa? Innaha minat tawafina alaikum. Karena kucing termasuk hewan yang biasa berkeliaran di antara kalian. Namun para ulama, sebagian ulama yang mengatakan najisnya kencing kucing itu mengatakan Nabi bilang tidak najis itu maksudnya air liurnya, bukan air kencingnya. Dan saya pribadi pun memilih pendapat tentang najisnya air kencing kucing. Oleh karena itu lebih utama kita menjauhi dan mencuci pakaian kita yang terkena air kencing kucing tersebut. Dan ini masuk dalam ranah khilaf. Wallahu a'lam wal ilmu indallah. Kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memilih pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, yaitu mudah-mudahan adalah air kencing kucing dan kotoran termasuk najis. Adapun hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kotoran maupun air kencingnya tidak najis, itu pun masuk dalam ranah khilaf, diperselisihkan oleh para ulama. Seperti hadis tentang untanya Nabi SAW, yaitu orang-orang dari kabilah Urainiyin yang mereka tertimpa penyakit di Madinah. Nabi perintahkan kepada mereka untuk minum air kencing untanya Nabi dan minum air susu untanya Nabi. Setelah mereka minum air kencing dan susu untanya Nabi, mereka sembuh. Hadisnya menjadi dasar, air kencing unta itu suci, bahkan halal dikonsumsi. Dan disamakan dengan hewan-hewan selain unta yang halal dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya suci. Namun yang halal dikonsumsi hanya air kencing unta. Bingung? Tidak apa-apa ya, pada pembahasan kita akan rincikan insyaAllah. Jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.